Sekarang ya jemaat Tuhan, di tengah-tengah jemaat ini keluarga Feiki Risamasu dan istri Megi Melantunan yang meminta pembaptisan kudus bagi anak kekasih Jeremy Pil Risamasu yang genap 1 tahun 2 hari yang dibawa diarahkan dalam sakramen pembaptisan kudus. Karenanya kepada keluarga dan jemaat, dengarkanlah pengajaran pembaptisan kudus. Ada 3 hal besar yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus. Yang pertama, bahwa Tuhan menyucikan kita bersama anak-anak kita yang telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kudus sebelum kita menjadi baru dan disucikan. Pembaptisan dengan air menunjuk kecemaran jiwa kita supaya kita merendahkan diri dan mengaku dosa serta menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk disucikan, sebab kita tidak dapat menyucikan diri kita sendiri. Yang kedua, dalam kematian dan berdasarkan kematian Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pembaptisan kudus mengajar kita bahwa pembaruan jiwa kita dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian kita masuk dalam persekutuan hidup dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Allah yaitu Bapa menerima kita menjadi anaknya dan Ia memelihara serta menjagai kita. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup telah membagikan kepada kita kehidupannya yang suci. Dengan demikian dosa telah dihapuskan dengan darahnya dan kita pun menjadi suci dan bebas dari dosa di hadapan Allah. Roh Kudus menyertai dan bekerja dalam hati kita, mengganti semangat duniawi. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kita tetap bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus serta bersaksi dengan kuat di dunia ini sampai Ia datang kembali. Yang ketiga, Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan kita. Pembaptisan kudus mengajar kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar sebuah perjanjian. Allah itu setia adanya, oleh sebab itu kita harus setia. Kita harus taat kepada Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Jika oleh kelemahan kita jatuh dalam dosa, janganlah kita tinggal saja dalam dosa itu, melainkan kita harus ingat akan perjanjian kasih karunia itu dan pulang kepada Allah yang memanggil kita. Menjadi penghiburan besar bahwa Allah Bapa di surga hendak menyambut anak-anak kita dalam keselamatan ini. Hal itu jelas dalam kata-kata Rasul Petrus pada hari raya Pentakosta, sebab bagi kamulah janji ini dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus suka anak-anak dibawa kepadanya. Ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya kepada mereka, dan Ia memberkati mereka. Yesus suka dipuji dan dipermuliakan oleh anak-anak, seperti kata-kata dalam Mazmur 8, dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan. Di dalam jemaat Tuhan, anak-anak kecil turut dipanggil bukan sebagai anggota yang di luar persekutuan, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebagaimana kata-kata Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dengan demikian anak-anak kita yang muda bukan saja anggota keluarga kita, tapi mereka telah menjadi keluarga Allah. Atas dasar ini, maka anak-anak itu bersama-sama dengan jemaat menjadi satu tanda dalam perjanjian baru di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana anak-anak Israel menjadi tanda dalam perjanjian lama melalui sunat. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 87. Nyanyian rohani nomor 87 ayat yang pertama. Ya Bapa, tilik dalam rahmat-Mu jemaat-Mu yang Kau kumpulkan di sini.
keluarga dan jemaat Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa kasih sayang Tuhan dalam Yesus Kristus hendak memimpin kita dan anak-anak kita kepada pertobatan yang benar. Tuhan Allah memanggil kita tiap-tiap hari untuk menurut Dia dengan iman. Tidak boleh kita hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah disalibkan dan mati dan bangkit untuk kita. Oleh sebab itu, anak-anak yang kita minta dibaptiskan bukan sebab suatu kebiasaan belaka dan karena pikiran yang sia-sia atau ketakutan yang sia-sia atau tahyul. Pembaptisan itu tidak menjamin keselamatan anak-anak kita dan memberikan kepada mereka kehidupan kekal. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang hidup, yang memberikan kepada anak-anak kita selamat dan kehidupan. Kita menjadi miliknya oleh sebab iman kita yang sungguh. Kita minta anak-anak kita dibaptiskan sebab kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dari permulaan kita dapat memanggil anak-anak itu dengan iman, dengan nama Tuhan kepada iman dan penurutan atau kepatutan. Kita tidak tahu kapan anak-anak kita mulai mengerti tentang pembaptisannya, hanya Tuhanlah yang tahu. Amanat bagi ibu bapa dan jemaat kita sekalian adalah bersama-sama mendidik anak-anak ini dengan pengajaran dan peneguran Tuhan yang benar, agar anak-anak kita dapat melihat contoh yang benar dari hidup kita, sehingga anak-anak ini memiliki kelakuan yang benar, dan ketika tertentu anak-anak ini dapat mengaku Yesus yang menjadi dasar pembaptisannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Murah, kami minta padamu, terimalah anak kekasih Jeremy Phil Risamasu ini. Oleh karena kasih karuniamu, kami bawa dan menyerahkan anak kekasih ini kepadamu, supaya ia menjadi anakmu. Sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami telah melepaskan dan menebus mereka dari dosa. Berilah oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, anak kekasih ini akan menjadi bertambah besar secara lahir dan batin, dan semakin diteguhkan dalam hal percaya, harap dan kasih, dan nanti pada akhirnya ia akan hidup dengan Dikau dalam kerajaan yang kekal. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, hadirlah dalam pelayanan sakramen ini, supaya kemuliaan dan hormat hanya kami persembahkan kepada Bapa di surga yang membawa kami gereja melakukan amanat ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyian Rohani 87 ayat yang kedua. Jemaat beroleh kesuciannya di namamu ya Bapa yang di sorga. Dari pengajaran tentang pembaptisan, kita mengerti bahwa pembaptisan itu adalah amanat Allah demi menghibur kita dan anak-anak kita, dan juga meneguhkan dan meluaskan gereja Kristus. Sekarang para ibu bapa, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan menjawab secara sungguh dan terang agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara meminta pembaptisan kudus bagi anak-anak kekasih ini. Saya bertanya, adakah saudara-saudara, ibu bapa percaya bahwa jalan selamat itu kita tahu hanya dari Alkitab? Adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan mengajar anak kekasih ini jalan selamat pada waktu ia berakal budi? Apakah jawabmu ibu bapa keluarga? Tuhan mendengar dan memberkati pengakuan dan janji orang tua dan kaum keluarga. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri.
Jemaat Tuhan, adakah saudara-saudara juga percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat hingga saudara menerima mereka dalam jemaat? Adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan menjadi contoh bagi anak-anak ini pada jalan benar? Apakah jawab saudara-saudara jemaat? Ya, kami berjanji. Jemaat disilakan duduk kembali. Sesudah pembaptisan kita akan mengaminkan dalam nyanyian rohani nomor 87 ayat 4. Ini pun nama sana situ, nama keluarga. Bapak pengen. Mari. Ya. Ini ya. Jeremy Pil Risamasu, hari ini engkau dibaptiskan dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian rohani 87 ayat yang keempat. Penyerahan surat baptis oleh majelis jemaat.